Halo guys, di video kali ini aku mau bikin konten yang cukup beda dari video-video sebelumnya. Itu bahas salah satu buku yang pernah aku baca, yang dimana sebagian besar dari isi buku ini tuh ngubah kebiasaan buruk aku. Ya, seperti kalian lihat di judul, buku ini adalah Atomic Habits. Buku ini ngajarin kita bagaimana perbuatan-perbuatan kecil dapat berpengaruh besar dalam hidup kita. Nah, buku ini tuh ditulis sama James Clear, yang dimana fokus dari isi bukunya itu mengenalkan kita terhadap kebiasaan-kebiasaan kecil yang kalau dilakukan secara konsisten setiap harinya dapat berpengaruh besar terhadap kehidupan kita. Di buku ini, James Clear ngenalin kita konsep compound effect atau efek majemuk, yang cara kerjanya itu sama kayak bunga majemuk dalam berinvestasi. Kelihatannya sih kecil ya, tapi seiring dengan berjalannya waktu, efek majemuk ini tuh bakal ngebuat progres kita semakin berkembang. Nah, di sini James Clear nekanin kita kalau perubahan besar itu gak dilewati sama satu langkahan yang besar, tapi dilewati melalui akumulasi perbuatan-perbuatan kecil yang dilakukan secara konsisten setiap harinya. Nah, di video kali ini aku mau bahas beberapa poin utama mengenai Atomic Habit, yang dimana isinya tuh bisa ngebentuk kebiasaan positif dan menghilangkan kebiasaan negatif. Oke, kita langsung ke poin utama aja ya. 1% better every day. Ada konsep menarik bagaimana perubahan besar bisa dilalui melalui hal-hal yang kecil. Prinsipnya sederhana. Ibaratnya kalau kalian melakukan atau berusaha untuk menjadi 1% lebih baik setiap harinya, terus kalian melakukan itu dengan jangka waktu yang panjang, kalian bakal menemukan perubahan yang besar dalam hidup kalian. Nah, dalam perhitungan matematika, kalau kita 1% lebih baik setiap harinya dan dilakukan selama 1 tahun berturut-turut, itu tuh sama aja kita 37 kali lebih baik dari versi kita saat ini. Bayangin kalau kita ngebaca 5 halaman buku aja per hari, dalam 1 tahun tuh kita bisa ngabisin 10-15 buku. Prinsip ini nunjukin kita kalau perubahan besar tuh nggak harus dimulai dari langkah yang besar, tapi bisa dimulai melalui langkah-langkah yang kecil. Justru kalau kita fokus terhadap hal-hal kecil dan terus dilakukan secara konsisten, itu bisa ngebuat kita mencapai apa yang kita mau pada akhirnya. Fokus pada 1% setiap harinya dan biarkan waktu bekerja buat kita. Asik. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya, membangun kebiasaan baik. Nah, dalam poin ini, James Clear membagi 4 poin utama bagaimana cara kita membangun kebiasaan baik. Di antaranya adalah make it obvious, make it attractive, make it easy, dan make it satisfying. Yang pertama, make it obvious, atau buatlah secara jelas. Nah, kalau kalian pengen ngebangun habit baru, kalian bisa mulai dari hal-hal kecil. Contohnya, membuat hal yang pengen kalian jadikan kebiasaan kalian itu secara jelas gitu. Misal, kalian pengen punya habit buat baca 5 halaman buku per hari. Kalian bisa dengan mudah menaruh si buku itu di mana aja biar kalian itu menotis dan bisa membacanya langsung gitu. Contohnya kalian bisa taruh buku kalian itu di atas kasur kalian. Jadi ketika kalian pengen tidur, kalian tuh kan pasti bakal lihat buku itu tuh. Terus baca dulu buku deh. Tapi kalian juga punya kesadaran tersendiri kalau kalian tuh pengen ngebangun habit itu dengan serius. Soalnya kalau gak punya kesadaran sendiri, kalian tuh mau ditaruh di mana aja pun, mau ditaruh di depan muka kalian pun, gak akan kenotis-notis gitu. Nah, di segmen yang kedua itu ada make it attractive atau buatlah menarik. Pada segmen kedua ini, kalau kalian pengen ngebangun habit baru, kalian itu harus membuat yang pengen dijadikan habit baru itu tuh menarik gitu. Contohnya, kalian bisa ngegabungin hal yang kalian suka sama habit yang pengen kalian bangun. Misal, kalau kalian suka minum kopi, kalian bisa ngejadiin momen ketika minum kopi itu tuh saat baca buku gitu. Jadi, setiap kalian minum kopi, kalian pengen baca buku juga gitu. Dengan cara ini, kalian bisa lebih semangat dan lebih senang buat ngejalanin habit baru. Nah, buat segmen yang ketiga, itu ada make it easy atau buatlah mudah. Langkah ketiga ini adalah langkah yang penting buat dilaluin kalau kalian pengen ngebangun habit baru. Soalnya sebelum kalian pengen ngebangun habit yang besar itu kalian harus melalui langkah-langkah yang kecil dulu. Contohnya kalau kalian pengen punya habit jogging, kalian bisa mulai dengan hal mudah dengan cara men-set jogging 5 menit pertama di hari pertama kalian, terus 10 menit, 20 menit, dan seterusnya kayak gitu. Oke, langsung masuk ke segmen 4, yaitu make it satisfying atau buatlah memuaskan. Nah, kalau kalian udah ngelewatin 3 segmen awal tadi, kalian itu harus mengakhirinnya dengan cara membuat hal yang bisa membuat kalian tuh menyenangkan gitu. Contohnya, kalian bisa menonton film kalau udah menyelesaikan habit yang kalian kerjain, atau main game, atau dan lain-lain gitu. Soalnya kalau kalian gak kasih reward ke diri kalian, kalian mungkin bakal ngerasa burnout atau capek sendiri. Tapi kalian juga harus tahu kalau semua yang kalian lakuin itu harus ada batasannya. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya ya, soalnya lagi rusuh mau Jumatan. Fokus pada sistem, bukan pada tujuan. Nah, pada poin ini, James Clear itu ngejelasin kalau sistem itu bukan sebagai pendukung doang dalam mencapai tujuan kita, tapi justru sistem inilah yang bakal ngebawa kita ke arah tujuan kita. Tujuan adalah hasil akhir yang pengen kita capai. Misalnya, aku pengen sehat, aku pengen baca 10 buku dalam 1 tahun, aku pengen lain-lain. Tujuan ini sebenarnya bisa ngasih kita arah dan motivasi, tapi kita sering banget terlalu fokus pada satu aspek ini sampai kita lupa kalau tanpa sistem, tujuan ini tuh gak akan kecapai. Sistem adalah langkah-langkah, kebiasaan, dan rutinitas yang kita lakukan sehari-hari
yang ngedukung dan ngejadiin kita buat capai tujuan kita. Misalnya, kalau kita pengen sehat, kita harus tahu kalau sistemnya tuh kita harus jaga makanan, harus olahraga teratur, harus lain-lain. Kita pengen baca 10 buku dalam 1 tahun, kita bisa fokus pada sistemnya buat baca minimal 5 halaman per hari dan terus dilakukan secara konsisten setiap harinya. Ada salah satu kalimat yang aku suka banget dari buku ini, yang kurang lebih tuh bunyinya kayak gini. Aku melihat seorang pemukul batu yang terus-menerus memukul batu tanpa ada perubahan, tapi akhirnya batu itu pecah. Aku menyadari bahwa batu itu pecah bukan karena pukulan terakhir, melainkan karena pukulan-pukulan sebelumnya. Nah, kalimat itu tuh ngingetin kita kalau perubahan besar terjadi karena ada perbuatan-perbuatan kecil yang terus dilakukan secara konsisten sebelum-sebelumnya. Nah, buat kalian yang penasaran isi buku lengkapnya kayak gimana, kalian bisa langsung aja pergi ke store terdekat kalian dan tanyakan ada Atomic Habits atau tidak. Mungkin segitu aja video pembahasannya buat video kali ini, karena aku juga rusuh mau Jumatan, udah jam setengah 12. Itu udah mau Jumatan.